Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda, nama Muhammad Raka Ripanda, STB 5390, Prodi Teknik Masyarakatan kelas B. Siap, di sini saya ingin menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di dalam video materi yang telah dikirim oleh Bapak Markus Marsarius. Izin untuk menjelaskan. Yang pertama yaitu video dari Direktorat Jenderal Perundang-undangan, yang dimana sila pertama itu contohnya adalah sadar akan pentingnya menyongsong kesejahteraan bersama. Sila kedua yaitu isinya mendedikasikan diri pada sikap loyalitas dan integritas. Sila ketiga yaitu mengabdikan diri pada negara atas dasar hukum dan undang-undang dasar. Sila keempat isinya meningkatkan kemampuan yang profesional. Kelima, isinya memberikan jaminan terhadap kepastian hukum dan keadilan. Lalu selanjutnya Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dijen AHU. Di sila pertama contohkan yaitu ASN Dijen AHU memiliki kesadaran terhadap sikap saling membantu dalam kesulitan di mana ASN-nya selalu bertekad memberikan yang terbaik untuk kemajuan bersama. Sila kedua berisikan memberikan layanan digital yang terbaik, yakni lebih cepat, akurat, bijak, dan lovely. Sila ketiga yaitu menciptakan sebuah lembaga yang bebas korupsi, lalu menciptakan iklim investasi yang baik dan membina hubungan yang baik dengan negara lain demi menciptakan Indonesia maju. Sila keempat yaitu mendapatkan beberapa prestasi dalam dan luar negeri seperti penanganan kasus Kurcil Mining, penangkapan Maria Pauline sebagai buronan penggelapan dana BNI. Sila kelima yaitu memberikan inovasi terhadap. Lalu yang ketiga ada Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu yang pertama yaitu memiliki kesadaran penuh terhadap persamaan hak, harkat, hingga martabat dengan tidak melakukan kerugian terhadap orang lain. Yang kedua yaitu melayani dengan setulus hati untuk memajukan para pemohon imigrasi. Sila ketiga yaitu menjadi mata yang mewaspadai gangguan keamanan negara. Sila keempat yaitu memberikan pelayanan paspor, visa, dan izin tinggal keimigrasian merupakan sebagai bakti kepada negeri. Sila kelima yaitu menjadi tangan yang melayani masyarakat, lalu menjadi kepala yang mengatasi pelanggaran keimigrasian, lalu membantu dan memfasilitasi perekonomian. Lalu ada hak kekayaan intelektual. Sila pertamanya yaitu memiliki kesadaran atas kebebasan dalam keberagaman. Yang kedua, menunjukkan bahwa kekayaan intelektual dapat menjawab permasalahan yang mempunyai manfaat dan nilai ekonomi bagi kehidupan manusia. Contoh dari sila ketiganya yaitu memiliki kesadaran bahwa setiap warga Indonesia memiliki hak kekayaan intelektual yang dilindungi. Sila keempat, menunjukkan tugas dan fungsi sebagai perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi kebijakan sesuai dengan visi misinya. Sila kelimanya yaitu melindungi aset dari pengakuan orang lain dan membantu pertumbuhan ekonomi negara dengan mendaftarkan kekayaan intelektual yang dimiliki. Lalu, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Contoh dari sila pertamanya yaitu menunjukkan adanya kesadaran dalam membina kerukunan hidup, kerjasama dan tolong menolong antar umat beragama. Sila kedua yaitu Dijen HAM memiliki satu sekretariat dan 5 direktorat yang memiliki tugas dan visi memberikan pelayanan serta menunjang kinerja perlindungan HAM bagi masyarakat. Sila ketiganya yaitu tugas Dijen HAM juga dilaksanakan oleh kantor Kementerian Hukum dan HAM yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Sila keempat yaitu Sekretariat Direktorat sebagai pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Kementerian Direktorat Jenderal HAM. Lalu sila kelimanya yaitu melakukan upaya pendekatan pelayanan masyarakat untuk penanganan dugaan pelanggaran HAM. Komnas memiliki pos pengaduan HAM yang tersebar di wilayah teknis yang tersebar di wilayah Indonesia. Lalu mewujudkan pelindungan pemenuhan HAM dengan pemenuhan komitmen dan kerjasama masyarakat. Lalu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, contoh dari sila pertamanya yaitu memiliki kesadaran tentang sikap saling tolong-menolong ketika sesama manusia mengalami kesulitan. Sila keduanya yaitu memberikan bantuan yang diserahkan secara virtual kepada lembaga pemasyarakatan. Sila ketiga yaitu pelaksanaan review penggunaan manual koordinator kinerja utama dan laporan kinerja instansi pemerintah serta yayasan siklus dilanjutkan dengan diskusi manajemen risiko pemasyarakatan. Sila keempatnya yaitu melaporkan pencapaian masing-masing kinerja oleh unit Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sila kelimanya yaitu bantuan tersebut ditujukan bagi petugas, warga binaan, dan masyarakat yang terdampak gempa yang menyebabkan runtuhan dan kerusakan beberapa bagian bangunan. Lalu pembinaan kepribadian narapidana.
Sila pertamanya yaitu mencerminkan persamaan hak kepada warga WBP. Sila kedua yaitu memberikan perlakuan yang sama dengan baik dan manusiawi. Lalu sila ketiganya yaitu narapidana di lapas menyadari akan kewajibannya sebagai warga binaan yang perlu untuk memperbaiki diri dengan meningkatkan potensi yang ada melalui keikutsertaannya dalam kegiatan yang positif selama di lapas, salah satunya kegiatan kesenian keterampilan yang dapat membangun Indonesia jadi lebih maju dengan budaya lokal. Lalu sila keempat yaitu petugas lapas menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Sila kelimanya yaitu petugas lapas menunjukkan sikap saling menghargai terhadap pengembangan potensi narapidana terhadap keterampilan yang mereka miliki dan dapat bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Lalu pembinaan kemandirian narapidana. Sila pertamanya yaitu narapidana menunjukkan rasa syukurnya dalam menjalani kegiatan yang diberikan oleh petugas lapas dengan menyadari adanya keterbatasan diri yang perlu diperbaiki dan meningkatkan keterampilan diri. Sila keduanya yaitu petugas lapas menunjukkan sikap hormat, menghormati dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga yaitu petugas lapas mendapatkan target PNBP yang dipenuhi melalui pekerjaan yang menghasilkan nantinya. Hasil tersebut akan disetor kepada negara, akan mendapatkan order dengan dikenakan biaya pajak yang kemudian akan masuk ke negara dan sisanya untuk premi para pekerja. Sila keempat yaitu subseksi kegiatan kerja atau Giatja mengawasi secara langsung kegiatan di area kegiatan kerja lapas. Sila kelima yaitu petugas lapas memberikan pelatihan terhadap narapidana yang belum memiliki keterampilan guna menambah pengetahuan dari narapidana. Selanjutnya ada pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Balai Duang Mataram. Sila pertamanya yaitu menyediakan ruang ramah HAM. Sila kedua yaitu melaksanakan penelitian pemasyarakatan, melaksanakan pengawasan ke rumah klien, melaksanakan kegiatan bimbingan badan seperti cukli. Sila ketiganya yaitu melaksanakan asesmen dan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. Sila keempat yaitu meningkatkan peran Bapas di sosial media, lalu menghadapi tantangan dalam melaksanakan tugas Litmas. Sila kelimanya yaitu melaksanakan sidang bagi tim pengamat pemasyarakatan, melaksanakan sidang crash program di Lapas Mataram, dan menerima kunjungan dari berbagai pihak terkait karya klien Bapas Mataram. Lalu ada pelayanan tahanan. Pelayanan tahanan yaitu contohnya dari sila pertama yaitu memberikan kegiatan untuk belajar mengaji. Lalu petugas lapas juga menyediakan gereja bagi penganut agama lain untuk ibadah hari Minggu. Sila keduanya yaitu petugas lapas juga memberikan kegiatan suatu proyek dalam pembuatan batu tela, pengelasan, dan pertanian. Sila ketiganya yaitu narapidana memiliki sikap akan kesadaran terhadap berbangsa dan bernegara dengan dilakukannya kegiatan upacara bela negara. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan yaitu isinya rutan telah menyediakan ruang bantuan hukum. Sila kelima yaitu memberikan konseling dan penyuluhan hukum. Lalu ada pemeliharaan bahasan barang. Sila pertamanya yaitu sebelum melakukan kegiatan selalu berdoa agar kegiatan berjalan dengan lancar. Sila kedua yaitu melaksanakan tugas masing-masing dengan rasa penuh tanggung jawab. Sila ketiga, kegiatan rutin dalam pemeliharaan bahasan barang. Sila keempat, jajaran substansi administrasi dan pemeliharaan melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan bahasan barang yang ditugaskan dari kejaksaan. Sila kelima, merapikan kembali dan menata kembali terkait dengan penataan khususnya pada persebaran kendaraan roda 2 agar terjaga kualitas dan nilai ekonomisnya. Lalu ada pengembalian benda sitaan dan barang rampasan. Sila pertama yaitu jajaran rubasan menunjukkan adanya sikap yang amanah dalam menjalankan tugasnya dalam pemeliharaan dan penyimpanan barang sitaan dan rampasan tersebut. Sila kedua yaitu mengeluarkan kembali beberapa kendaraan hasil dari rampasan berbagai kasus dari gudang penyimpanan. Sila ketiga yaitu dalam beberapa kasus barang sitaan atau rampasan dijadikan sebagai barang bukti. Keempat, karubasan menyatakan barang sitaan dan rampasan dikembalikan lagi kepada pihak kejaksaan. Lalu sila kelima yaitu mengembalikan kembali barang sitaan, lalu pengembalian beberapa barang tersebut merupakan keberhasilan dari percepatan layanan rubasan berkat aplikasi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Lalu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.